Di luar aula yang indah, Qin Yichen melihat ke atas dan melihat dua singa batu menjaga pintu masuk, yang berisi napas besar. Napas ini membawa singa batu rasa penindasan seperti makhluk hidup. Ditambah, tubuh besar di atasnya melotot marah. Momentum ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang yang berdiri di depannya merasa ketakutan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan membuang emosi dari pikirannya. Tapi dia masih terus melihat ke atas, mencoba yang terbaik untuk membuat tindakannya terlihat seperti orang-orang di sekitarnya. Menurut akal sehat, lebih masuk akal untuk menunjukkan sedikit kejutan untuk pertama kalinya saya seorang, bumper, memasuki suasana kelas atas. Setelah berdiri di depan singa batu selama beberapa saat, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan kuat, sepertinya dia tiba-tiba bangun. Luar biasa, ini seperti nyata. Qin Yichen hanya membawa kata, drama, secara ekstrim. Terutama karena ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti di alam dewa ini. Setelah melihat begitu banyak orang di alam dewa, dan kemudian menghubungi 5 orang yang telah berbicara dengannya sebelumnya, Qin Yichen tidak berani diyakinkan bahwa di antara alam dewa dari orang-orang benar-benar didasarkan pada sarana 5 orang itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dari seluruh dunia. Siapapun yang bisa memasuki alam para dewa dapat bertahan hidup di sini. Mereka yang dapat menemukan alam para dewa, dalam arti tertentu, adalah jenius. Apakah itu ketekunan atau bakat luar biasa, mereka akan selalu membawa perubahan berbeda ke dunia. Jika Qin Yichen belum menjadi dewa liar, tetapi orang percaya yang mencari berkah, maka dia adalah darah terbaru di dunia ini, membawa nafas baru ke alam para dewa. Tentu saja, kontribusi Qin Yichen ke dunia ini juga terakumulasi tanpa terlihat, bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan bergabung dengan alam dewa. Ini adalah nasib dan pilihan setiap orang yang bergabung dengan alam dewa. Tetapi bagi Qin Yichen, ini hanya akting untuk sementara waktu. Saat Qin Yichen menarik kembali pandangannya, pria tua berambut putih itu akhirnya melangkah maju dengan gemetar. Teman ini, bisakah kamu menunjukkan pedangmu pada orang tua itu? Jangan khawatir, lelaki tua itu masih memiliki martabat dan status di kota ini, jadi dia tidak akan melakukan apapun untuk pedang ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke kuil dan bertanya, atau mencari seseorang yang Anda percaya untuk bersaksi. Pria tua itu mengajukan permintaannya begitu dia membuka mulutnya. Qin Yichen tidak terkejut siapa yang akan menunggu di belakangnya untuk waktu yang lama jika dia baik-baik saja. Dari saat lelaki tua itu keluar hingga waktu di belakangnya, Qin Yichen terkejut di permukaan dengan bentuk unik dari dua singa batu, tetapi dia benar-benar mengamati lelaki tua di belakangnya. Pada saat ini, Qin Yichen menemukan bahwa lelaki tua itu sangat disiplin dan tidak menyela dirinya sendiri dengan santai. Setelah berpura-pura memikirkannya, Qin Yichen mengambil pedang dari punggungnya dan melemparkannya ke orang tua itu. Lihat pelan-pelan. Saya masuk untuk mendaftar. Dua orang itu hanya mengatakan bahwa jika Anda tidak mendaftar, akan ada banyak masalah. Saya tidak suka masalah. Setelah berbicara, Qin Yichen menoleh dan berjalan ke kuil. Apa yang membuat Qin Yichen menyetujui permintaan lelaki tua itu bukan karena etiket lelaki tua itu, juga bukan karena dia mengatakan dia takut akan masalah, tetapi karena, dalam pandangan Qin Yichen, pedang ini kualitasnya lebih rendah. Ada juga jejak kehancurannya sendiri di atasnya, hanya untuk mencegah pedang itu terlalu mencolok. Lagi pula, tidak sulit untuk memalsukan sesuatu yang telah dihancurkan oleh diri sendiri. Itu hanya masalah sepele. Kehilangan pedang tidak membahayakannya. Tetapi sebaliknya, dia bisa menggunakan gerakan seperti itu untuk menguji sikap lelaki tua itu terhadapnya. Lagi pula, itu adalah tempat yang asing dan membutuhkan penduduk asli sebagai pemandu baginya. Selain itu, mereka adalah penolong terbaik Qin Yichen untuk memahami alam para dewa. Dengan keberadaan mereka, dia akan segera dapat membiasakan diri dengan aturan dunia ini. Bagi Qin Yichen, pedang patah untuk menguji sikap lelaki tua itu adalah pertaruhan yang sangat bagus. Saat Qin Yichen memasuki kuil, pemandangan di dalamnya membuat hati Qin Yichen sedikit berkedut. Bagian dalam dan luar kuil ini adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Di dalam kuil, yang tampaknya cukup lebar, ada ruang yang lebih luas. Melihat ke atas, di puncak kuil tempat Qin Yichen dan Qin Yichen berkumpul ratusan meter, ada naga biru. Berputar-putar di perjalanan. Jika Qin Yichen tidak melihat singa batu di luar, mungkin dia akan melakukan latihan secara langsung sekarang. Kedua janggut panjang itu berkibar dengan santai, dan sepertinya ada udara panas yang menyembur keluar dari mulut besar baskom darah. Tubuhnya yang ramping bahkan lebih tersembunyi di antara kelegaan awan, dan pada pandangan pertama, tampaknya saat ini perlahan-lahan berenang di atas patung. Bahkan dengan sepengetahuan Qin Yichen, setelah melihat patung itu, dia hanya bisa mengucapkan dua kata. Besar. Cara mengesankan makhluk hidup diukir dari benda mati, yang hidup. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan jika ditempatkan di pengadilan 3000 dao, itu harus menjadi ahli 100 teratas. Hasil yang dapat dicapai dengan merawat dengan hati, butuh waktu lama untuk mempersiapkan dengan hati-hati. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati,
Qin Yichen juga tahu bahwa apa yang bisa ditempatkan di kuil tidak bisa sederhana. Bahkan jika itu bukan dari tangan yang terkenal, itu pasti bukan tempat di mana patung yang diukir oleh seseorang yang telah belajar sedikit dulu dapat ditempatkan. Pendatang. Sialan. Siapa yang bertugas hari ini? Itu harus dihukum berat. Jika patung itu dihancurkan, kita tidak akan bisa menyingkirkannya. Cepat cari tahu. Kamu menunggu di sini. Jika yang baru dijual, kamu akan memblokirnya. Aku akan turun dan berbicara dengannya. Kamu tidak diizinkan pergi dari sini tanpa perintahku. Setengah langkah. Setelah berbicara, satu orang terbang langsung dari langit dan datang ke Qin Yichen. Kakak itu, kamu baru di sini? Ayo bicara. Jangan bersemangat. Kamu harus tenang. Hanya ada patung di atas. Qin Yichen kembali menatap pria itu dan tersenyum sedikit. Aku tahu itu patung. Tapi aku hanya sedikit kewalahan dengan keahlian yang begitu ajaib. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Kali ini benar-benar tidak berakting. Dengan keahlian yang begitu cerdik, jelas bahwa orang yang meninggalkan patung ini bukanlah orang biasa. Sambil menggelengkan kepalanya lagi, Qin Yichen menoleh untuk melihat ke atas. Pakar dari mana ini berasal? Jika ada kesempatan, saya ingin mengunjunginya di masa depan. Orang-orang di samping berkeringat deras. Jika semua orang yang ingin melihat orang dewasa bisa mendapatkan keinginan mereka, saya khawatir mereka harus mengantri selama 10.000 tahun. Anak di depannya ini agaknya berarti anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Namun, dia masih tidak mengucapkan kata-kata peringatan ini. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak melakukan sesuatu yang luar biasa sebelumnya dan tidak menyebabkan mereka kehilangan lebih banyak. Melirik Qin Yichen, dia membawanya ke kedalaman kuil. Tiba-tiba, Qin Yichen melihat ke bawah, dan saat mereka berdua maju, tanah di bawah kaki mereka perlahan berubah menjadi ketiadaan. Apa ini?